Inho menyuruh Jungsuk untuk memilih dia atau Roy Kim. Siapa di antara mereka berdua yang Jungsuk terima levernya? Setelah berpikir sejenak, Jungsuk pun menunjuk sesuatu dan itu ternyata bukan Inho ataupun Roy Kim. Jungsuk menunjuk sebuah sepeda motor yang ingin ia naiki. Inho kecewa karena Jungsuk masih saja bisa bercanda. Jungsuk tidak ingin menerima lever siapapun. Ia akan memikirkan sakitnya ini sendiri tanpa bantuan Inho ataupun Roy Kim. Setelah itu, Jungsuk dan Roy Kim pun pergi berkendara meninggalkan Inho sendiri. Sementara itu, Seung-hee bersama dengan pengacaranya, ia terlihat mengunjungi sebuah rumah sakit rawat akhir atau rumah sakit pasca operasi yang berkesan bagi mendiang ayahnya Seung-hee. Beliau banyak berinvestasi cukup banyak pada rumah sakit ini dan Seung-hee sepertinya berniat untuk mengambil alih rumah sakit ini. 이 병원 제가 한번 맡아볼까요? Transplantasi lever yang kedua ini membuat Jungsuk merasa takut. Sebenarnya ia enggan melakukan transplantasi lagi dan kemungkinan ia harus menerima lever dari seorang pendonor yang masih hidup. Dengan Mihee, Jungsuk berucap jika ia sebaiknya tidak menerima pendonor lagi. Tapi Mihee berkata itu tidak mungkin karena Jungsuk tetap harus menerimanya. Jungsuk tidak ingin seseorang menderita karena dirinya. Belum lagi Jungsuk memikirkan ibunya. Ibunya selalu menyalahkan dirinya sendiri. Menurut ibunya, ini semua karena ibunya. Padahal Jungsuk sudah berkali-kali bilang jika ini tidak ada hubungannya dengan ibunya. Sampai-sampai ibunya enggan datang ke rumah sakit. Mungkin ibunya merasa sangat sulit melihat Jungsuk terbaring sakit. Jungsuk lalu pulang ke rumahnya, lebih tepatnya rumahnya Inho. Di sana Jungsuk membereskan barang-barangnya. Ia membuka kembali kenangan-kenangan miliknya dari baju-baju bayi anak-anaknya sampai melihat foto pernikahannya dan juga foto saat anak-anaknya masih kecil. Setelah itu, Jungsuk menulis surat untuk anak-anaknya. Betapa ia rindu masa-masa bersama dengan anak-anaknya. Tidak terasa, sekarang anaknya sudah besar dan juga Jungsuk menulis beberapa pesan untuk anak-anaknya seakan-akan hidup Jungsuk sudah tidak lama lagi. Setelah itu, Jungsuk membuat beberapa lauk dan juga kimchi dan ia simpan di dalam kulkas. Setelah itu, Jungsuk pun membersihkan rumah seperti biasa sampai putrinya Irang, Inho dan juga ibu mertuanya kembali. Setelah menyapa mertuanya, Jungsuk pun berbicara berdua dengan putrinya. Jungsuk menyampaikan pesan dari ibunya Eunsu alias Seung-hee jika Irang tidak perlu merasa bersalah dan bisa masuk ke universitas yang Irang mau. Lagi pula menurut Jungsuk, perselingkuhan ayahnya sebenarnya tidak terlalu membuat ibunya begitu menderita, sehingga Jungsuk ingin putrinya tidak marah ataupun menderita lagi. 행복한 기억이 훨씬 더 많아? Setelah Jungsuk pergi, ia pun berpamitan dengan ibu mertuanya. Ibu mertuanya itu menyarankan agar Jungsuk fokus pada pengobatannya. Ia juga berkata seharusnya Jungsuk memaafkan Inho dan tidak memilih untuk bercerai. Jungsuk hanya meminta maaf karena tidak bisa menjadi menantu yang baik hingga akhir. Sebenarnya, ibunya Inho merasa sedih dan kehilangan sosok Jungsuk di rumah ini. Apalagi, ia kemudian melihat dedikasi Jungsuk hingga akhir yang membuatkan lauk pauk untuk keluarganya. 얘는 끝까지 사람 올리고 그래 정말. Sebelum Jungsuk pergi, Inho ingin berbicara berdua dengan Jungsuk. Inho menyampaikan jika ia tidak akan menjual gedung tersebut dan gedung itu akan ia berikan kepada Jungsuk. Dan juga Inho menyetujui berpisah dengan Jungsuk. Inho ingin Jungsuk tetap menerima levernya. Inho pikir Jungsuk menolak menerima levernya karena takut berutang budi kepadanya. Tapi dengan perceraian ini, Inho berharap Jungsuk mau menerima levernya dan tetap hidup. Meskipun mereka bercerai, Inho tetap ingin bertemu dengan Jungsuk lagi sebagai ibu dari anak-anaknya. 당신을 못 보게 될까봐 두려워. Keesokan harinya, Inho bertemu dengan Seung-hee. Ternyata hari itu adalah hari terakhir Seung-hee bekerja di rumah sakit ini. Ia sudah tahu Inho akan menjalankan transplantasi lever kepada Jungsuk. Ia berharap Jungsuk dan Inho hidup sehat dan hubungan mereka berakhir sampai di sini. Saat itu, Eunsu ada di rumah sakit. Kebetulan, Jungsuk melihatnya dan mengajaknya untuk mengobrol. Jungsuk mengatakan kepada Eunsu jika segala sesuatu yang terjadi adalah kesalahan mereka, orang-orang dewasa. Eunsu sama sekali tidak bersalah. Jungsuk berharap Eunsu bisa lebih menikmati hidupnya dengan senyuman. 나도 너무 미워하지 말고.
Karena Inho akan melakukan operasi pendonoran levernya, ia pun menyiapkan serangkaian operasi yang berkualitas dan menyuruh para dokter yang bertugas melakukan tugasnya dengan baik. Meskipun sebenarnya itu sudah ia katakan berulang kali sampai-sampai mereka yang ada di sana bosan mendengarnya. 수술하는 팀도 이미 여러 번 시뮬레이션 했습니다. Tidak terasa, hari ini adalah hari di mana Jungsuk akan melakukan operasi transplantasi lever dan Dr. Roy pun terlihat khawatir meskipun ia sudah sering melakukannya. Sebelum operasi, Jungsuk sudah diwanti-wanti oleh dokter lain jika operasi ini cukup beresiko karena ini adalah operasi yang kedua. Durasi operasi akan memakan waktu lebih lama dan jelas pasti akan banyak pendarahan. Tapi, dokter juga menenangkan Jungsuk jika ia akan ditangani oleh tim terbaik dan Jungsuk harus percaya kepada mereka. Setelah itu, operasi pun dimulai dengan dipimpin oleh Dr. Roy Kim. Semua anggota keluarga pun berkumpul di depan pintu operasi dengan berharap-harap cemas. Ibu Inho menyesal tidak memberikan lever putranya dari awal. Malah sekarang, Inho menyerahkan levernya di saat mereka akan bercerai. 내면은 정말로 이혼을 하고야 말겠대. Singkat cerita, operasi telah selesai dan waktunya Inho dan Jungsuk menjalani sidang perceraian. Meskipun berat, Inho terpaksa menyetujui perceraian ini dengan hak asuh dan aset yang sudah Jungsuk dan Inho sepakati. Setelah perceraian mereka selesai, rasanya terasa sangat hampa. Mereka kemudian memutuskan untuk makan siang bersama. Dulu, mereka jarang sekali makan siang bersama. Terakhir kali mereka makan bersama saat Jungmin lulus SMP dan saat itu pamannya Inho meninggal dunia, makanya saat itu mereka makan iga di luar. Inho pikir Jungsuk berkata konyol karena saat itu sudah lama sekali, tapi itu benar adanya dan sekarang setelah bercerai mereka baru bisa makan bersama lagi. 단둘이 외식을 하네. Dan ternyata saat itu Inho ditunjuk menjadi direktur rumah sakit termuda. Tidak lupa Jungsuk memberikan ucapan selamat. Saat hendak berpisah, Inho baru menyadari jika tidak bertemu dengan dirinya, Jungsuk pasti memiliki karir yang cemerlang. Ia pun meminta maaf dan juga berterima kasih kepada Jungsuk. Sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya, Jungsuk tidak memiliki kekurangan apapun. Mereka pun berpisah sambil berjabat tangan. Inho kembali bekerja dan masuk ke ruangan kerja barunya sebagai direktur rumah sakit seorang diri. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan kedatangan anak-anak dan juga Jungsuk yang memberikan ucapan selamat kepada Inho. Mereka bangga kepada Inho, bahkan Jungmin ingin mewarisi hal ini dari ayahnya. Sayangnya, itu semua hanyalah hayalan Inho saja. Ia tetap sendiri tanpa keluarga yang bangga kepadanya. Sementara itu, Irang dan Ensu tidak sengaja bertemu di suatu toko buku. Pada kesempatan itu, Irang meminta maaf kepada Ensu dan Ensu juga berkata itu semua karena dirinya yang memulainya. Lalu kemudian Ensu pergi meninggalkan Irang. Ensu kemudian menelpon Inho dan mengajaknya untuk bertemu. Inho jarang sekali menghubungi Ensu. Ia pun meminta maaf dan berjanji akan menjadi ayah yang baik. Menurut Ensu, ibunya dan ibunya Irang terlalu baik untuk ayahnya. Ia bingung mengapa kedua wanita tersebut mau dengan ayahnya. Inho pun bingung, ia menganggap mungkin di kehidupan sebelumnya ia sudah menyelamatkan negara. Ensu ingin ayahnya menahan ibunya lagi. Ia tahu ayahnya dan ibunya Irang telah bercerai. Meskipun hubungan ayahnya dan ibunya juga telah berakhir, setidaknya ayahnya mau menahan ibunya sekali lagi. 엄마하고는 좋게 헤어지기로 얘기를 끝냈어. Inho dan Seunghi memang pernah bertemu lagi saat Seunghi mengunjungi rumah sakit. Seunghi pun tahu perceraian Inho dan Jungsuk sebenarnya sebagian besar karena dirinya. Namun, saat Ansu mencoba memberitahu ibunya, Seunghi seolah tidak peduli lagi dengan Inho. Sementara itu, Jungsuk bertemu dengan Roy Kim. Ia berterima kasih kepada Roy Kim karena sudah menyelamatkan dirinya sebanyak 2 kali. Dan kali ini Jungsuk berjanji akan menjaga kesehatannya. Ternyata, Roy Kim juga melakukan transplantasi untuk ayahnya, namun bukan sebagai seorang putra, melainkan seorang dokter pada pasiennya. Karena Roy Kim tetap menganggap orang tua yang mengasuhnya adalah orang tua kandungnya. 그 마음 정말 평생 평생 잊지 않을 방법이 하나 있긴 해.
Pada saat itu juga Roy Kim menyatakan jika ia menyukai Jung Suk. Jung Suk menganggap pernyataan Roy Kim seperti mentari hangat yang menyilaukan matanya. Tapi ia tidak bisa terus menatap mentari itu. Sebaiknya Roy Kim mencari wanita lain yang lebih cocok dengannya ketimbang dirinya. Roy Kim hanya diam saja saat Jung Suk menolak perasaannya yang tulus. Sementara Jung Suk pergi dan menikmati kehidupan barunya. 저도 프리지아 살게요. 3 tahun kemudian, tahun ini dibuka dengan Sora yang baru saja membeli alat tes kehamilan. Apakah tahun ini Jung Suk akan memiliki seorang cucu? Dan kemudian Jung Suk ditemani oleh Mihae sedang belajar mengendarai sepeda motor. Rupanya pengalaman berkendara bersama Roy Kim membuat Jung Suk begitu tertarik kepada motor. Lalu Jung Suk pergi ke sebuah kafe. Ternyata Jung Suk juga membuka kafe dengan menyajikan makanan sehat yang baik untuk kesehatan. 블루베리 치토리 샐러드입니다. Dan kemudian waktunya Jung Suk kembali bekerja menjadi dokter. Di atas kafe tersebut ternyata Jung Suk membuka sebuah kliniknya sendiri. Ternyata selama ini Jung Suk telah berhenti bekerja di rumah sakit dan membuka klinik pribadi. Ia sudah menjadi dokter spesialis dan sering memberikan konsultasi kepada pasiennya. Di atas atap klinik unik ini pun dirawat oleh ibunya Jung Suk dengan ditanami tanaman di dalam rumah kaca. Jung Suk dan ibunya sangat bersyukur bisa mendapatkan gedung ini dari hasil perceraiannya, meskipun sedikit terdengar materialistis. 내가 또 이러면 너무 속물 같나? Sementara hubungan In-ho dan Seung-hee sekarang adalah kerjasama antar rumah sakit. Seung-hee akan datang meminta In-ho untuk segera mengoperasi pasiennya dan In-ho bakalan tidak akan bisa menolak keinginan Seung-hee, padahal dirinya adalah direktur rumah sakit dan kerjaannya lebih banyak ketimbang ia dulu menjadi residen. 아니, 하기 싫으면 됐어. 말어. 알았어. Mihae sangat menyayangkan Jung Suk menolak pernyataan cinta dari Roy Kim. Sekarang Mihae melihat Roy Kim menjalin hubungan dengan wanita lain. Jung Suk tahu tentang wanita tersebut karena saat kontrol rutin dengan Roy Kim sering menceritakan wanita itu kepadanya. Sebenarnya sayang sih Jung Suk tidak bisa menerima cinta Roy Kim. Tapi dari awal Jung Suk tidak bisa membayangkan berhubungan dengan pria yang sudah 2 kali menyelamatkannya itu. 서인호랑 너랑 그림이 그려졌냐? Hari itu, Jung Suk pergi ke pinggir kota tempat dulu rumah sakit melakukan pelayanan medis gratis. Ia menepati janjinya kepada pria lansia di sana untuk datang kembali dan memeriksakan kesehatannya. Tidak hanya itu, Jung Suk juga mengajak In-ho untuk membantunya mengurus lansia-lansia di desa ini karena salah satu relawan tidak bisa hadir. Meskipun tugasnya melelahkan, In-ho tetap mau melakukannya. Hubungan In-ho dan Jung Suk pun berangsur-angsur membaik meski mereka bukan pasangan suami istri lagi. 내가 몰라 당신을? Sementara itu, Sora dan Jungmin pun tetap bersama. Jungmin akan kembali menjadi dokter di rumah sakit setelah hamilnya selesai. Dan ternyata Sora tidak hamil. Ia memang sempat membeli tes pack namun hasilnya negatif. Meskipun sempat terkejut perihal tes pack tersebut, namun Jungmin lega setelah mendengar hasilnya negatif. Namun tetap di dalam hatinya sebenarnya ia berharap Sora bisa hamil dan ia bisa melihat buah hati mereka. 순식간에 우리 아이가 왔다 갔어. 보고 싶다! Dokter Cha ditutup saat Jung Suk pergi ke suatu tempat untuk melakukan pelayanan medis lainnya. Ia bersyukur atas semua yang ia lihat selama hidupnya. Jadi ia percaya ia akan terus bahagia seperti ini. 모든 것들에 감사합니다. 그래서 이 순간 행복하다고 믿습니다.